Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Data Mining menggunakan metode CRISP-PDM untuk forecasting jumlah kunjungan pasien rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Makalah ini disusun oleh saya, Rangga Saputra, untuk mata kuliah Data Mining IF 501 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM Mkom. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian menggunakan CRISP-PDM, hasil yang diperoleh, hingga kesimpulan dari penelitian ini. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi pelayanan kesehatan rawat jalan yang memiliki jumlah kunjungan pasien yang fluktuatif dan tidak stabil. Pada tahun tertentu, jumlah kunjungan pasien bisa sangat tinggi. Namun, di tahun yang lain justru menurun. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengelola fasilitas kesehatan. Ketidakpastian jumlah kunjungan pasien berdampak langsung pada perencanaan tenaga medis, ketersediaan fasilitas, serta pengelolaan layanan kesehatan yang secara menyeluruh. Jika jumlah pasien tidak dapat diperkirakan dengan baik, maka fasilitas kesehatan berisiko mengalami antrian yang panjang, beban kerja tenaga medis yang tidak merata, atau pemanfaatan sarana yang kurang optimal. Padahal, instansi pemerintah sebenarnya memiliki data historis kunjungan pasien yang cukup besar. Data ini memiliki potensi besar jika diolah menggunakan pendekatan berbasis data untuk memprediksi jumlah kunjungan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan penelitian. Pertama, bagaimana pola kunjungan pasien rawat jalan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data historis. Kedua, bagaimana penerapan metode CRISP-PDM dalam proses data mining di bidang kesehatan. Ketiga, seberapa akurat model forecasting yang dibangun. Dan yang terakhir, bagaimana manfaat hasil prediksi tersebut bagi manajemen fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa data historis kunjungan pasien rawat jalan, menerapkan metode CRISP-PDM dalam proses data mining, serta membangun model forecasting berbasis regresi linear. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan bagi pengelola fasilitas kesehatan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, kemudian yang kedua, manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penerapan data mining di bidang kesehatan, khususnya forecasting berbasis metode CRISP-PDM. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu perencanaan tenaga medis, mendukung pengelolaan fasilitas kesehatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan anggaran layanan kesehatan agar lebih tepat sasaran. Landasan teori data mining. Data mining merupakan proses penggalian pola atau informasi yang bermakna dari kumpulan data berukuran besar dengan memanfaatkan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan atau AI. Dalam bidang kesehatan, data mining banyak digunakan untuk menganalisis data rekam medis, memahami pola penyakit, serta membantu perencanaan layanan kesehatan. Tanpa proses analisis ini, data hanya menjadi arsip, belum menjadi informasi yang bernilai. Landasan teori forecasting. Forecasting atau peramalan adalah teknik untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis, khususnya data runtun waktu atau time series.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, forecasting digunakan untuk memperkirakan jumlah kunjungan pasien sehingga perencanaan sumber daya seperti tenaga medis dan fasilitas dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih siap. Landasan teori CRISP-DM. CRISP-DM merupakan metodologi standar dalam data mining yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Metode ini menyediakan alur kerja yang sistematis, mulai dari pemahaman masalah hingga pemanfaatan hasil analisis, sehingga banyak digunakan dalam berbagai penelitian data mining, termasuk di bidang kesehatan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan data mining berbasis CRISP-DM dengan data historis kunjungan pasien periode 2012 hingga 2021. Teknik pemodelan yang digunakan adalah regresi linear berbasis time series, sedangkan evaluasi model dilakukan menggunakan 2 matriks, yaitu MAE dan MAPE. Business understanding. Pada tahap business understanding, permasalahan utama yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan setiap tahun. Tujuan bisnis dari penelitian ini adalah membantu manajemen fasilitas kesehatan dalam merencanakan sumber daya layanan secara lebih efektif dan efisien melalui model forecasting yang dapat digunakan secara praktis. Masuk ke tahap pertama, yaitu data understanding. Data yang digunakan diperoleh dari portal Satu Data Kabupaten Purbalingga pada periode 2012 hingga 2021. Pada format awal berbentuk 10 file CSV yang terpisah yang berisi data kunjungan pasien laki-laki maupun perempuan pada berbagai fasilitas kesehatan. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap struktur dan karakteristik data. Nah, bagi yang ingin melihat data jumlah kunjungan pasien rawat jalan di fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga, teman-teman dapat mengunjungi situs data.purbalinggakap.go.id /pl/dataset/kunjungan pasien rawat jalan. Nah, di sini tertera data kunjungannya dari tahun 2012 hingga 2021. Kita hanya cukup mengklik tombol ini, kemudian unduh, dan kita dapatilah seluruh data dari tahun 2012 hingga 2021 tersebut. Data preparation. Pada tahap data preparation, dilakukan pembersihan dan penyiapan data agar layak digunakan dalam pemodelan. Beberapa permasalahan pada data mentah antara lain format angka yang masih menggunakan titik sebagai pemisah ribuan serta perbedaan jumlah fasilitas kesehatan di beberapa periode. Langkah yang dilakukan meliputi mengubah CSV menjadi spreadsheet, kemudian menghapus titik pemisah ribuan, kemudian mengubah data menjadi numerik, menggabungkan seluruh fasilitas kesehatan per tahun, serta menyusun data dalam format time series. Nah, ini adalah contoh di mana saya mengkonversi data CSV tersebut ke dalam format Excel atau spreadsheet. Langkahnya cukup mudah, yaitu hanya mengupload file CSV tadi yang telah di-download dari website ini, kemudian kita upload ke dalam Google Drive sehingga seperti ini bentukannya. Lalu tinggal klik kanan, kemudian open with Google Sheet. Nah, ini contoh data pada tahun 2012. Bentukannya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membersihkan simbol-simbol seperti titik ini agar data tidak terdeteksi sebagai karakter. Nah, melainkan kita pastikan bahwa data angka ini yaitu menjadi angka numerik ya, agar dapat kita lakukan perhitungan. Nah, kita mengambil contoh
data pada tahun 2012 kunjungan pasiennya ini ada di 29 fasilitas kesehatan, ada data laki-laki maupun data perempuan. Namun kalau kita perhatikan di sini angka-angkanya masih ada karakter berupa tanda titik di sebagian sini. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana caranya menghapus karakter titik tersebut agar angka-angka ini dapat kita lakukan perhitungan di tahap selanjutnya. Untuk menghilangkan karakter ini kita cukup menggunakan formula yaitu substitute dengan menempatkan tag to search-nya itu pada bagian value atau jumlah dari kunjungan pasien laki-laki ini, kemudian tandanya ya, tanda ini kan tanda titik. Nah, ini tanda titik, kemudian kita hapus menjadi kosong seperti ini dan enter, maka muncullah angka 13.106 dan ini formatnya yaitu numerik. Sedangkan kalau di area ini formatnya karakter. Nah, ini kan tinggal ditarik ke bawah maka akan muncul angka yang semestinya. Nah, untuk melakukan penjumlahan cukup dengan menjumlahkan nilai dari jumlah kunjungan pasien laki-laki ditambah dengan jumlah dari pasien perempuan dan enter, maka akan muncul angka 33.711 untuk puskesmas Kemangkon ya. Kemudian kalau kita tarik ke bawah maka akan muncul keseluruhan data. Nah, ini tinggal kita jumlahkan totalnya menggunakan formula sum. Dari ini hingga ke bawah maka dapatlah hasil berupa total 670.878 kunjungan pada tahun 2012. Dan cara ini kita lakukan repitasi untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021. Maka akan muncullah data-data seperti berikut. 3. Nah, langkah selanjutnya adalah menggabungkan seluruh data dari tahun 2012 tadi hingga tahun 2021 ke dalam spreadsheet baru. Ini telah saya buat ya, ini tahun 2012 hingga 2021. Kemudian jumlah kunjungan atau aktualnya itu saya masukkan ke dalam kolom ini. Kalau kita perhatikan dari rentang tahun 2012 hingga 2021 ini terjadi fluktuasi ya, jumlah kunjungannya dari 2012 ke 2023 itu ada kenaikan, kemudian ke 2024-nya itu ada penurunan, kenaikan lagi, kenaikan, ini sama, kenaikan lagi, kenaikan, penurunan dan penurunan. Modeling. Tahap modeling dilakukan menggunakan regresi linear sederhana berbasis time series. Variabel independen yang digunakan adalah indeks waktu, sedangkan variabel dependen adalah jumlah kunjungan pasien. Model regresi dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali T. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan dulu T-nya atau time-nya dengan cara menambahkan kolom di sebelah kiri. Tulis saja di sini kolom T. Nah, tahun 2012-nya ini yaitu tahun pertama, yaitu tahun 1, kita tulis angka 1, kemudian 2013-nya itu angka 2 dan seterusnya hingga 2021 yaitu tahun ke-10. Selanjutnya kita akan mencari nilai A atau intercept menggunakan formula dari spreadsheet. Kita tulis di sini intercept atau A, kemudian formulanya yaitu intercept C2 hingga C11 itu adalah jumlah ini dari jumlah kunjungan atau aktualnya itu dari tahun 2012 hingga 2021. C2 hingga C11, kemudian A2 dan hingga A11, yaitu time-nya itu dari time pertama ke time 10 atau A2 hingga A11.
Jika di enter, maka hasilnya yaitu 666.546,53 dan ini adalah nilai intercept atau A-nya itu. Setelah itu kita mencari nilai slope-nya atau B. Jadi kita tulis di sini slope atau B-nya. Di sini juga saya menggunakan formula dari spreadsheet, menggunakan formula slope. Ini sama C2 hingga C11 dari yang tadi ya, aktualnya itu dari 2012 hingga 2021, kemudian A2 hingga A11 time yang tadi, maka kalau di enter dapatlah hasil 40.302,72. Nah, untuk mengetahui nilai dari prediksi atau forecastingnya, kita tulis ya prediksi atau forecastingnya di sini. Tadi kan prediksinya itu adalah A plus B dikali T. Kita tulis di sini A-nya itu atau intercept-nya itu A dikali B ditambah B dikali T. Enter. Nah, ini adalah angka prediksinya. Karena prediksi itu adalah tahun ke depan, maka kita coba prediksi, ini kan dari tahun 2021 ya, terakhir datanya. Kita akan prediksi hingga di tahun 2028 karena sekarang ini kan tahun 2026. Kita coba prediksi hingga di tahun 2028. Ini tinggal tambahin aja dari tahunnya itu ke 2028, T-nya juga ditambah, ini jadi 11 dan seterusnya, 11, 12 dan seterusnya. Nah, jumlah kunjungannya kosong karena kan ini adalah prediksi. Nah, maka prediksi atau forecastingnya itu kalau kita tarik, maka pada tahun 2022 hingga pada tahun 2028 akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari prediksi kunjungan. Nah, sebenarnya ini tidak perlu pakai koma ya. Nah, dihilangin aja. Nah, seperti ini. Nah, karena interpretasinya yaitu setiap tahun kunjungan meningkat rata-rata kurang lebih 40.000 pasien, maka hasil yang tadi setelah kita hitung menggunakan spreadsheet, hasil dari forecastingnya itu yaitu nih dari tahun 2022 hingga 2028 memang ada tren peningkatan yang kurang lebih 40.000 tersebut. Ini mulai dari 101.109.876 kunjungan hingga di tahun 2028 1.351.693 kunjungan. Tren ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan mean absolute error dan mean absolute percentage error, atau MAE dan MAPE. Hasil evaluasi menunjukkan nilai MAE-nya itu sebesar 126.524 dan nilai MAPE-nya itu sebesar 14,45%. Nilai MAPE ini termasuk dalam kategori baik, yang berarti model cukup mampu mengikuti pola kunjungan pasien meskipun masih terdapat selisih pada beberapa waktu tertentu. Nah, untuk menghitung MAE-nya atau tingkat errornya, saya juga menggunakan formula dari spreadsheet yaitu ABS, kemudian hitung C2-nya ini, kunjungan aktualnya, kemudian dikurangi prediksi atau forecastingnya. Kalau kita enter maka akan keluar nilai sebagai berikut.
Nah, begitu pula dengan nilai MAPE-nya atau error dalam bentuk persen. Kita menggunakan formula dari spreadsheet juga, yaitu ABS. Kemudian pilih lagi C2 dikurang D2-nya. Tadi yang pada tahun pertama ini ya, jumlah kunjungan atau aktualnya dikurang prediksi. Kemudian kita bagi aja dengan untuk membuat persentasenya itu seperti rumus pada umumnya. Kita bagi dengan C2 yang tadi dan dikali 100, maka hasilnya adalah 5,36%. Dan kalau kita tarik ke bawah sebagai berikut. Untuk di tahun yang prediksi itu ini tidak perlu dicari ya, tinggal dihapus saja. Nah, agar lebih mudah dibaca, kita bisa convert menjadi sebuah grafik. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, kalau yang warna biru tadi berupa jumlah kunjungan atau aktualnya. Ini pada tahun hingga dari tahun 2012 hingga 2021 ya. Nah, kemudian ini yang warna merah itu adalah prediksi atau forecastingnya. Nah, di sini kan kelihatan nih adanya kenaikan secara eksponensial, naik gitu. Tahapan deployment atau implementasi praktis. Pada tahap deployment, hasil forecasting digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam praktik nyata. Hasil prediksi ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jumlah dokter dan perawat, kemudian pengadaan obat dan alat kesehatan, kemudian penyesuaian kapasitas ruang pelayanan, hingga penyusunan anggaran kesehatan daerah. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun data kunjungan pasien bersifat fluktuatif, regresi linear mampu menangkap tren jangka panjang dengan cukup baik. Namun, model ini memiliki keterbatasan dalam menangani lonjakan atau penurunan yang ekstrim, sehingga hasil prediksi lebih tepat digunakan untuk perencanaan strategis jangka menengah hingga jangka panjang. Sebagai kesimpulan, penerapan metode CRISP-DM terbukti efektif untuk analisis data kesehatan. Metode regresi linear yang dibangun berhasil menggambarkan tren peningkatan jumlah kunjungan pasien dengan tingkat akurasi yang baik, ditunjukkan oleh nilai MAPE sebesar 14,45%. Hasil forecasting dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan layanan kesehatan yang lebih terukur dan berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.